Hello guys, blessed to see you again. Ini kali saya nggak ngajakin kalian ngaji, tapi saya mau ngobrol random aja. Ya masih berhubungan dengan hal-hal spiritual tentunya. Sebelum saya ikut Tuhan Yesus Kristus, itu ada yang ngomong saya. Ya, dalam kepercayaan Jawa, katanya kita itu ada yang ngemong gitu ya. Ada yang leluhur, ada juga mungkin yang lainnya. Tanpa kita ketahui juga, makhluk-makhluk yang disebut makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu berusaha untuk dekat kepada manusia-manusia. Dan Mbah Putri saya itu kalau ngobrol sama makhluk yang tak kasat mata itu dengan bahasa yang nggak tahu bahasanya apa ya, bahasa kalbu kali. Itu kalau menjelang surup ya, apa tuh di tempat kalian ya, sekitaran jam 5 gitu kan ya, jam 5 sore gitu ya. Itu kalau datang ke tempat kami, karena beliau tinggalnya di Jawa Tengah, kami di Jawa Timur, itu duduk-duduk di kebun belakang. Kebun belakang kami itu semuanya itu ada kolam ikan. Bapak saya waktu itu piara ikan lili dan gurami ya guys ya. Beliau duduk di sana sambil utut ya. Saya juga heran mengapa sudah tua kok utut ya. Ternyata ada habit di Jawa Tengah itu, perempuan-perempuan sudah tua pun juga itu udah perempuan yang sudah tua, simba-simba itu juga ada yang masih banyak yang utut gitu kan. Kalau perempuan yang masih muda utut dianggap nakal ya, tapi mereka ini utut karena sudah habit, jadi nggak tahu untuk biar betah melek atau bagaimana ya. Jadi bukan karena mereka perempuan-perempuan yang nakal, bukan gitu ya. Jadi lalu saya pernah dengar simba saya ini cerita ke ibu saya bahwa dia sudah bicara sama ya mereka itu ya kasat mata itu ya, jangan sampai ganggu anak cucunya yang ada di sini. Jadi kalau sampai ada sekecil jarum aja yang hilang, kalian akan aku tuduh. Wah loh, itu kan kena ulti sama si mbah. Itu artinya berarti apakah si mbahku yang berusaha jadi protektor ya bagi kami ya, atau juga dia menginstruksikan siapa-siapa yang ikut dia gitu ya untuk jadi yang ngemong kami gitu kan. Nah itu artinya bahwa ada makhluk lain yang ngemong kita gitu kan. Dan ketika saya ikut Tuhan Yesus 2003 itu ya, otomatis saya menyerahkan diri saya sepenuhnya, meskipun saya belum dibaptis ya pada waktu itu ya, tapi secara iman percaya saya mengandalkan nama Yesus Kristus, meskipun belum tahu banyak tentang siapa Yesus Kristus ini, tapi yang jelas di dalam batin saya, karena saya juga baca Alkitab ya, bahwa nama Yesus Kristus ini memang berkuasa ya. Pada tahun yang itu juga saya sering coba-coba mengusir roh-roh itu dalam nama Yesus Kristus ya. Saya memang nggak ngelihat ya, tapi indera penciuman ya, kemudian sense yang lain, kepekaan yang lain itu merasa ya mereka ada. Dan dulu waktu simbah saya di sini itu, sebelumnya memang di rumah kami ini sering dulu bau kayak bangkai gitu ya. Lalu kita nanya sama simbah kan, itu bau bangkai apa gitu kan ya. Lalu akhirnya simbah berkomunikasi lagi. Ternyata kata simbah ada tentara yang kakinya putul atau buntung ya, sambil bawa tongkat gitu ya, sambil darahnya itu netes-netes.
Nah, itu yang biasa jalan-jalan di sekitar rumah kami katanya ya. Lalu Simba katanya sudah bicara sama dia, nggak usah lewat-lewat sini lagi karena baunya itu nyengat katanya. Sudah sumingkiro sing ado embuh nangdi katanya gitu ya. Dan Simba itu ya kehidupan dunia lain, guys. Ya. Kalau ada lihat anak-anak, jadi anak-anak makhluk-makhluk itu kalau berpakaian nggak pernah tuh ada yang pakai batik. Pakaiannya itu warnanya harus warna yang apa ya, nggak campur-campur gitu. Kalau hijau ya hijau, kalau merah ya merah, kalau hitam ya hitam gitu ya. Jadi kalau lewat main-main di situ diusir sama Simba. Ngali ojo dolan nang kene katanya gitu. Terus ada pemuda-pemuda lompat pagar sambil pakai ikat-ikat gitu, tanya lapo nyapo ya bahasa Jawa Tengah ya. Lapo kok dolan mrene? Iki dudu omamu ndi? Lalu dia nunjuk suatu tempat, lalu dia sus ngali ojo dolan ning kene ya. Ternyata lalu Simba nanya sama ibu saya, itu tadi ada ya istilahnya anak-anak muda gitu ya, katanya rumahnya di sebelah sana itu di rumahnya Pak Guru. Ibu saya ingat-ingat ya, Pak Guru siapa itu. Ternyata ingat bahwa ada satu Bapak Guru ini juga ilmunya ilmu ngalong, alias dia sering apa istilahnya laku itu bergelantungan di apa ya, di langit-langit rumah ya, yang tidak di plafon itu kan ya. Jadi ada kayu-kayunya kan, itu yang bisa dia naiki di situ. Itu ibu saya berusaha cari tahu, itu ternyata memang bapak itu yang tidak jauh rumahnya dari kita ya. Jadi oke, itu hal-hal random yang berhubungan dengan horor ya guys. Jadi sebelum ikut Tuhan Yesus itu penuh horor. Dari setelah ikut Tuhan Yesus itu puji Tuhan nggak ada ketakutan lagi. Durasi guys. Akan aku lanjutin lagi ya cerita randomku. See you.